Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita belajar tasawuf bersama guru kita Ustadz Dr. Khalid Al-Walid. Pertemuan dengan tema Ar-Roja. Baik, kita langsung saja kepada guru kita Ustadz Dr. Khalid Al-Walid. Kita awali dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan Ustadz. Ada seorang yang datang kepada Shibli dan kemudian mengetuk pintu Shibli. Shibli bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Orang itu berkata, "Ana uhibbuka." Aku adalah pecintamu. Kemudian Shibli mengambil bebatuan dan membuka pintunya dan melempari orang itu. Orang itu berlari dari Shibli dan mengatakan Shibli sudah gila. Kata Shibli, para pecinta akan merasakan kenikmatan apapun yang datang dari kekasihnya. Wa ma ra'aitu muhibban illa sukhara. Tidaklah aku saksikan seorang pecinta kecuali dia mabuk dengan cintanya kepada kekasihnya. Ini adalah puncak tertinggi yang dicapai oleh para kekasih dalam harapan hanya satu saja yang muncul di hatinya, yaitu perjumpaan dengan kekasihnya. Dan ini adalah roja dalam satu syair, wa ma fil khalqi ashqa min muhib wa in wajadal hawa halawal madaq tarahu bakian fi kulli hin makhafata furqatin aw al-istiaq fa yabki inna wa syauqan ilaihim wa yabki indanau khawfal firaq. Dalam syair ini dikatakan tidaklah seorang hamba yang rindu pada kekasihnya kecuali bahwa dia dapati kemudian kenikmatan dalam kemudian apapun yang dia dapatkan dari kekasihnya. Dia disaksikan bahwa dirinya dipenuhi oleh air mata dalam setiap keadaannya karena khawatir akan perpisahan dengannya dan kerinduan yang selalu menggelora di hatinya. Tangisannya adalah kerinduan untuk bersama dengan dirinya. Tangisannya adalah kekhawatiran akan perpisahan dengannya. Jalan Rumi dalam syairnya, dalam Masnawi mengawali dengan satu syair Bisnawi, Cunei hikoyat mikunat asyudaiho shikoyat mikunat. Dengarkanlah nyanyian pilu dari suling bambu yang selalu menyenandungkan kerinduan karena perpisahan dengan rumpunnya. Demikianlah seorang kekasih, hatinya dalam selalu kesedihan karena kekhawatiran akan perpisahan dengan kekasihnya dan kerinduan akan selalu bersama dengan dirinya. Inilah harapan yang paling tinggi dalam sebuah perjalanan ruhani seorang hamba ketika dia menjadi kekasih hambanya, untuk selalu berjumpa dengan Tuhan. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz Khalid Al-Walid yang sudah memberikan pengantar pada kita terkait dengan Ar-Roja. Tadi juga dibahas bahwa Ar-Roja ini juga pasangannya adalah Al-Khauf atau kekhawatiran. Sebelum saya masuk kepada tanya jawab, saya akan bacakan beberapa catatan-catatan saja buat memancing kita buat bertanya. Tapi Bapak dan Ibu persilahkan untuk santai sambil minum dan menikmati hidangan yang tersedia di rumahnya. Oke. Ar-Roja adalah keinginan, harapan yang harusnya ditujukan pada Allah. Pasangan dari Ar-Roja itu adalah khauf atau kekhawatiran. Dua sisi yang menyeimbangkan penyempurnaan diri kita. Ar-Roja terkait dengan upaya keinginan meraih kemuliaan dari Allah. Orang yang punya sifat roja, sadar dirinya banyak kekurangan, kemudian berupaya mengisi kekurangannya itu dengan makin dekat, makin taat kepada Allah.
seseorang yang berharap kasih sayang Allah, maka ia akan diberi oleh Allah kasih sayang. Jadi karena itu kita tidak perlu khawatir, tapi haruslah berharap, tapi senantiasa dengan amal-amal ketaatan. Oke, karena itu ar-roja itu bisa kita maknai motivasi agar kita terus mendekat kepada Allah. Dengan arti lain, kita harus melepaskan semua keterikatan kecuali kepada Allah Ta'ala. Tadi ada 3 roja. Yang pertama adalah harapan untuk dapat pahala. Yang kedua, merasakan betapa butuhnya kita meraih kerinduan, meraih kebersamaan dengan Allah. Yang ketiga adalah roja itu harus didandaskan pada diri kita, ingin atau ada upaya untuk berjumpa dengan Allah. Seperti kekasih yang rindu untuk jumpa dengan yang dikasihinya. Dengan yang tingkat akhir ini, maka kita akan mencapai ketenangan, kebahagiaan yang hakiki. Oke, itu catatan-catatannya. Saya akan bacakan, ada 2 pertanyaan, tapi tampaknya 1 pertanyaan dulu yang dibacakan. Alhamdulillah ini dari Pak Dedi Nopi, Ustaz. Bagaimana menaruh hati kepada Allah secara maksimal di saat iman yang selalu fluktuatif. Jadi saat iman yang selalu fluktuatif, ya gitu ya, wajib mundur atau misalkan tidak istiqomah gitu ya. Bagaimana kita menaruh hati pada Allah? Pertama, bahwa seperti yang tadi disampaikan, dalam tingkatan-tingkatan harapan itu, kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaannya, dengan kasih sayangnya, dengan karamahnya, dengan karimnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan beragam kebaikan pada kita. Jadi ketika kita melihat bahwa Allah adalah zat yang maha baik, di dalam keburukan kita, dalam kekurangan kita, Allah terus menerus kemudian menurunkan kasih sayangnya pada kita, memberikan beragam nikmatnya pada kita, seakan-akan kita adalah hamba yang paling spesial di hadapannya. Kalau kita melihat ini, maka hati kita tentu akan selalu merasakan bagaimana keindahan, kenikmatan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat janji-janji Allah yang luar biasa, tentu kita pada tingkat kita akan merasakan bahwa betapa kita menginginkan semua kenikmatan itu, semua kebaikan-kebaikan yang telah Allah janjikan itu. Maka pada saat yang sama hati kita tentu akan muncul padanya ketertambatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang secara fitrah sesungguhnya ada pada semua manusia. Kalau mereka melihat kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang tanpa batas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan dirinya, Allah terus memberkahi kehidupannya, Allah terus kemudian mencurahinya dengan nikmat-nikmatnya, Allah meliputi dengan kasih sayangnya, Allah menjaga dirinya dalam setiap keadaannya, Allah memberikan apa yang dia inginkan, bahkan yang tidak dia pernah harapkan pun Allah berikan, curahi dia dengan hal yang luar biasa. Ketika muncul di hati kesadaran pada hal yang seperti ini, maka percayalah bahwa di hati kita akan tumbuh rasa untuk mendekati Allah, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita lalai iflah dari keadaan, dari ma'rifat yang seperti ini, maka dengan mudah kemudian syaitan akan menggelincirkan kita. Dalam ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fa'azalahuma syaitana anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi, dalam satu tafsir, dalam tafsir Abdullah Al-Ansari disebutkan bahwa yang dimaksud syaitan ketika menggelincirkan keduanya dari apa yang tempat yang ada padanya, bukanlah kemudian syaitan itu menyebabkan Adam keluar dari surga kemudian ke bumi ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memang menyiapkan Adam untuk berada di muka bumi ini? Tetapi yang dimaksud di situ, dan ini satu hal yang menarik, Allah menciptakan, Allah menggambarkan dalam konteks itu
ketika menciptakan yang tidak mau tunduk, yang tidak mau sujud, Allah menyebutnya dengan kata iblis. Tapi yang menggoda Adam, Allah menyebutnya dengan kata syaitan. Iya. Ini memiliki makna tersendiri padanya, yaitu bahwa Allah menggunakan kata syaitan itu menunjukkan pada diri manusia itu terselip kemudian ketika dia terlepas dari ingatan atau ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari tingkat ruhaniah, kesadaran ruhaniahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran fitrahnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tergelincir pada ghiflah, pada kelalaian. Dan disitulah kemudian dia akan terjebak pada pada keburukan, pada beragam hal yang jelek. Nah, jadi ketika kita membuka hati kita dalam membuka ma'rifat kita tentang keluar biasaan Allah kepada kita dalam memperlakukan kita, maka niscaya akan tumbuh di hati kita kesadaran pada Allah, keinginan untuk dekat dengan Allah, kenikmatan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terus kemudian membesar. Dia bagaikan api yang akan terus membakar. Sekiranya kita pelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Di antaranya pada tingkat yang paling dasar seperti kita adalah memaksa diri kita. Karena diri kita ini masih menyenangi hal-hal yang bahkan kadang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak paksa diri kita, maka kita akan terjebak pada hal tersebut. Yang kedua, bahwa dan itu disebutkan juga baik dalam Ihya, dalam Mahajatul Baydha, dalam beberapa kitab tasawuf disebutkan bahwa hendaklah pada tingkat yang paling awam agar kita selalu kemudian bersama dengan orang-orang yang soleh, menjauhkan diri kita dari orang-orang yang buruk. Kenapa? Karena mereka akan mempengaruhi jiwa kita. Jiwa kita adalah jiwa yang lemah. Tapi ketika jiwa kita bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka pengaruh mereka akan masuk ke dalam diri kita, mempengaruhi kita semua. Nah, karena itu upaya kita untuk terus bersama dengan orang-orang yang baik ini, itulah yang juga akan menjaga kita. Kemudian yang ketiga, itu disebutkan juga dalam Ihya, untuk selalu berada pada lingkungan yang baik. Menjauhkan diri kita dari lingkungan yang haram, apalagi yang syubhat atau apalagi yang haram. Yaitu berusaha untuk melepaskan diri kita dari lingkungan-lingkungan yang akan membawa kita pada keburukan itu. Kenapa? Karena jiwa kita masih berada pada tingkat yang lemah. Kita masih dipengaruhi. Dia belum berada pada konteks jiwa yang stabil. Ya. Seperti yang tadi disampaikan. Gambarkan misalnya iman kita naik turun. Sebenarnya bukan iman kita yang naik turun, karena kita memang berada pada tingkat yang lemah, sehingga mudah diombang-ambingkan. Karena itu kita harus berusaha untuk membawa diri kita untuk berada pada lingkungan yang dengan itu kita terjaga. Setan itu tidak akan pernah mampu menggelincirkan seorang hamba kecuali hamba yang lalai. Sebagaimana serigala tidak akan menerkam gerombolan domba kecuali domba yang terpisah dari rombongannya. Demikian, karena itu bahwa upaya ini patut kita lakukan. Memaksa diri kita dalam melakukan kebaikan, berusaha juga untuk musabahah, bersahabat, berdekatan dengan orang yang soleh, ya, selalu mengiringi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, untuk berada dalam lingkungan-lingkungan yang baik. Melepaskan diri kita pada lingkungan yang buruk. Salah satu di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Talbisul Iblis adalah setan itu membayangkan pada diri kita bahwa kita nggak apa-apa, kita kuat, kita tidak akan tergoda, kita tidak akan tergelincir. Itu upaya paling awal dari setan untuk mengeluarkan kita dari keadaan kita yang baik. Dan ini dalam kitab itu, dalam Talbisul Iblis, ini tingkat yang paling berbahaya pada seseorang yang awam, karena dia bisa muncul pada dirinya, dia bisa mengatasi itu, tidak ada masalah dan sebagainya. Tetapi justru itulah pangkal dari seluruh kehancuran yang akan menimpa diri. Baik, ada yang kedua dari Poppy, ini mungkin Ibu Poppy.
Allah mengangkat derajat orang yang dikehendaki dan menghinakan orang yang dikehendaki. Bagaimana agar kita jadi hamba yang beruntung yang dikehendaki oleh Allah? Maka ikutilah orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Siapa mereka? Allah gambarkan mereka tidak lain adalah Rasulullah dan Ahlul Bait yang memang Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka. Niscaya Allah juga akan memasukkan kita sebagai hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memang kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan kita hanyalah orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mengangkat derajat kita. Paling tidak bahwa kita berada dalam kafilah mereka. Betul bahwa kita mungkin banyak kelemahan jauh dari mereka. Ahlul Bait alaihimussalam adalah manusia-manusia paripurna yang luar biasa, cahaya-cahaya Allah, hujah-hujah Allah di muka bumi. Di mana mereka, di mana kita. Tetapi ketika kita berada dalam kafilah mereka, walaupun dalam urutan yang paling akhir sekalipun, mereka akan melindungi kita. Mereka akan menjaga kita. Karena mereka adalah maula, ya, wali. Maula atau wali itu adalah yang melindungi, yang menjaga. Gitu kan. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan nama waliyumukumullah wa rasulahu wa lazina amanu wa yuqimussalah wa yutuna zakah wa hum raqiun. Sungguhnya wali kamu adalah Allah, Rasulnya. Dan orang beriman yang mendirikan sholat dan menyerahkan zakat ketika dalam keadaan ruku. Kata wali, selain bermakna, ada beragam makna, tentu saja tidak ingin saya sampaikan, tapi di antara makna wali itu adalah melindungi. Jadi ketika kita berada dalam kafilah mereka, mereka pun akan melindungi kita. Ketika kita berada dalam kafilah orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi bagian sebagai orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang shodiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang terpelihara, orang-orang yang memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita menjadi bagian mereka, ikut dalam kafilah mereka bersama dengan Ahlul Bait alaihimussalam, walaupun mungkin kita berada pada urutan yang paling akhir sekalipun, tapi kita berada dalam perlindungan mereka, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, pertanyaan ketiga dari Ibu Wiwik Wiji Astuti, bagaimana jika seseorang berkeyakinan orang yang sudah biasa beramal soleh tidak mungkin atau mustahil bisa mengalami su'ul khotimah? Itulah sebenarnya pintu setan, seperti yang tadi saya sampaikan. Berbahaya sekali. Imam Khomeini rahmatullah alaih mengatakan bahwa ada dua hijab. Ada hijab al-madiyah, ada hijab an-nuriyah. Ada hijab material, ada hijab cahaya. Hijab adalah pembatas antara diri seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab material adalah segala sesuatu yang membuat keterikatan hatinya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk materi misalnya dan sebagainya yang menyebabkan kemudian hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang memberikan kenikmatan pada dirinya. Ini bagian dari hijab yang sifatnya material. Tapi ada hijab yang kedua, dan ini berbahaya, disebut dengan hijab cahaya. Kenapa? Karena cahaya itu tidak terlihat. Di antara hijab cahaya itu adalah kebanggaan terhadap amal-amal kita. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena Allah tidak melihat bahwa ini adalah justru yang akan membatasi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar bahwa dia tengah berada pada hijab itu. Ilmu pengetahuan, ibadah, kesalehan, dan kemuliaan-kemuliaan yang lain, ketika dia merasa bahwa dirinya sudah berada dalam perlindungan, sudah merasa bahwa dirinya ini mustahil akan terjebak pada keburukan lagi,
dan sudah merasa bahwa kesalehan-kesalehan itu adalah tiket baginya untuk sampai pada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu menjadi hijab bagi dia. Dan ini sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak akan melihat itu sebagai hijab. Dia tidak akan sadar bahwa ilmunya yang menghijabi dirinya, bahwa ibadahnya yang menghijabi dirinya, bahwa amal-amal solehnya yang menjadi hijab bagi dirinya. Suatu saat ada orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertanya padanya, apa yang kau persembahkan untukku? Orang itu berkata, ketika aku hidup, aku banyak beribadah dan sholat kepadamu. Dalam hadis itu, Allah melipat-lipat sholatnya dan melemparkan ke dirinya. Allah berkata bahwa engkau sholat bukan untukku, tapi engkau sholat karena ingin disebut sebagai orang yang soleh di hadapan hamba-hamba. Ini sesuatu yang berbahaya. Bukankah iblis yang demikian lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika merasa dirinya berada dalam kemuliaan, dalam keutamaan, dia jatuh justru pada tempat yang paling buruk. Nauzubillah min zalik, bahwa seorang hamba semakin dekat kepada Allah, semakin dia merasa hina di hadapan Allah, semakin dia merasa rendah di hadapan Allah, semakin dia sangat memerlukan kepada perlindungan Allah kepada dirinya. Maka bisa itulah keadaan yang paling baik, bahwa betul-betul dia merasakan kehinaan di hadapan Allah, betul-betul dia merasakan nacing dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kesadarannya pada Allah semakin luar biasa, maka semakin dirinya merasa bukanlah apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dirinya menjadi tidak memiliki arti dan makna apapun, semakin dia menjadi hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat atau kesadaran yang harus ada pada diri kita. Baik Ustaz, ini tampaknya yang terakhir, karena kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Masih dari Ibu Popi, mohon dibedakan bagaimana cara membedakan ujian, cobaan, dan siksaan atas suatu masalah. Ujian, cobaan, dan siksaan atas suatu masalah. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada musibah. Musibah, ada azab. Ya. Musibah ma'asobah, sesuatu yang tidak mengenakkan kita, yang menimpa kita. Allah mengatakan bahwa wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Akan timpakan kamu dengan beragam ujian, ya. Baik itu kekurangan diri, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, dan beritakanlah berita gembira kepada hamba-hamba kami yang sabar, hamba-hambaku yang sabar. Ini pada surah Al-Baqarah. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ditimpa musibah, maka katakanlah bahwa tidak ada Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya? Kemudian pada ayat yang lain Allah menggunakan istilah azab. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat berat. Apa bedanya antara bala, yang istilah itu wala nabluwannakum, dengan istilah bala, istilah musibah, dan istilah azab? Ketiga-tiganya itu sebenarnya sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang tidak kita inginkan menimpa kita. Kalau bala itu adalah sesuatu yang memang secara alamiah terjadi, ya, pada semua orang. Sakit itu pasti semua orang mengalami sakit. Kemudian juga misalnya ditimpa bencana, semua orang pasti, tidak peduli dia orang baik atau orang buruk. Sebagaimana hadis Nabi al-bala'u ya'um, bahwa bala itu sifatnya menimpa semua. Jadi kalau terjadi zalzalah, terjadi gempa bumi misalnya, maka bukan cuma orang buruk, orang baik pun bisa kemudian mendapatkan bala itu, ya. Artinya sifatnya sesuatu yang alamiah, yang sifatnya juga kepada semua orang.
malah. Tetapi musibah itu adalah sesuatu yang menimpa kita secara personal, yang ma'asobah yang menimpa kita yang tidak kita inginkan, kehilangan orang yang kita cintai, ya. Kemudian sesuatu yang kita kerugian yang kita rasakan ketika kita kemudian melakukan usaha, kita menderita kerugian, itu musibah. Ada beragam musibah tentu saja ya, pola bentuk yang terjadi. Tapi yang dimaksud dengan musibah adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa diri kita secara individual, secara personal, gitu ya. Berbeda dengan bala tadi. Nah, bedanya kedua hal ini ya, bagi orang mukmin itu justru kemudian sesuatu yang meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuknya, apakah ujian, segala bentuk ujian itu, baik itu sesuatu yang ringan atau berat, itu bagi seorang mukmin tentu itu meningkatkan tingkatan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi azab itu, walaupun nanti dalam konteks pemahaman lebih dalam tidak sebagaimana yang saya sampaikan sekarang, tapi dalam secara umum bahwa yang dimaksud dengan azab itu adalah balasan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas tindakan-tindakan yang buruk dilakukan oleh seorang hamba. Karena itu dalam konteks ini azab itu adalah sesuatu yang akhir, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menutup kemudian pintu rahmatnya kepada seorang hamba. Baru di situ kemudian muncullah atau timbullah apa yang disebut dengan azab. Khususnya untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mengakhirkan azab itu. Tidak lagi kemudian sebagaimana hamba-hamba sebelumnya, karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berikan rahmatnya yang begitu luar biasa. Allah buka pintu rahmatnya ini paling luas, paling besar bagi umat Rasulullah SAW karena kecintaan Allah kepada Rasulullah SAW. Sehingga Allah akhirkan azab itu kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Jadi selama hidup ini Allah selalu membuka pintu rahmatnya bagi kita. Jadi karena itu dalam konteks umat Rasulullah, Allah tidak lagi kemudian mengazab atas tindakan-tindakan buruk yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jadi kalau orang di situ dalam Al-Quran Allah mengazab mereka pada saat itu juga. Bahkan Allah mengazab misalnya kaum Yahudi itu untuk dalam satu malam itu untuk saling membunuh di antara mereka sebagai jalan taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akhirkan kemudian azab itu pada yaumil qiyamah. Jadi untuk konteks sekarang yang ada pada kita pada saat ini adalah bala atau musibah. Itu bagian dari ujian, dari upaya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin untuk membersihkan dosa-dosa mereka dan meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang kekasih Allah, apapun bentuknya, sekalipun itu adalah azab, sekalipun itu adalah musibah, maka itu adalah bagian dari kenikmatan dia dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz. Kita sudah sampai di penghujung, waktu kita sudah pukul 21:03. Barangkali Ustaz bisa closing statement sekaligus doa untuk mengakhiri kegiatan ilmiah kita. Silakan Ustaz. Ya, ada satu syair dari Az-Zamakhsyari yang menarik terkait dengan apa yang tadi ditanyakan sebagai penutup kita dalam kuliah kita pada hari ini. Bahwa harapan kita dalam kehidupan kita tentu selalu bersama dengan para kekasih Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita bersama mereka. Dalam syair itu Zamakhsyari berkata, ini ra'aitu katsirul ikhtilaf
wa yadda'i anahu fi siratin sawiyya. Fatamasaktu bi kalimatin la ilaha illallah wa bihubbi ahmada wa aliyya. Faza kalbun bihubbi ashabul kahfi. Faqaifa ashqa bihubbi alin nabi. Aku menyaksikan saat ini terjadi perbedaan dan pertikaian yang luar biasa. Semua mengaku berada dalam kebenaran. Maka cukuplah bagiku berpegang pada kalimat la ilaha illallah dan mencintai Ahmad dan keluarganya. Anjing Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga karena kecintaannya kepada Ashabul Kahfi. Maka bagaimana mungkin aku celaka karena kecintaanku kepada keluarga Nabi. Ini mudah-mudahan kita berada dalam kafilahnya. Mudah-mudahan harapan terbesar kita tentu Allah Subhanahu wa taala menyelimuti kita dengan selimut kasih sayangnya dalam kehidupan kita di dunia, dalam kehidupan kita di alam kubur kita nantinya, dalam kehidupan kita di yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala su'an illa sarafta wala hamman illa farajta wala suqman illa syafaita wala rizqan illa basatta wala hajatan illa qadaitaha. Ya Allah, jangan gelincirkan kami dalam dosa kecuali Engkau maafkan dosa kami. Jangan Kau biarkan keburukan mendatangi kami kecuali keburukan itu Engkau palingkan dari kami. Jangan turunkan pada kami penyakit kecuali Engkau sembuhkan penyakit itu. Jangan turunkan pada kami derita kecuali Engkau lepaskan kami darinya. Jangan turunkan rezeki kecuali Engkau mudahkan kepada kami. Jangan Kau turunkan beragam keperluan dalam kehidupan kami kecuali Engkau tutupi keperluan-keperluan kami. Ya Allah, tidak ada zat yang mampu melindungi kami kecuali Engkau, ya Allah. Lindungilah kami selalu dalam kebaikan dan jauhkanlah kami dari beragam keburukan. Masukkanlah kami sebagai para pecinta-pecinta Nabi-Mu dan Ahlul Baitnya yang suci. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khalid Al-Walid yang sudah memberikan pencerahan kita pada malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan sekaligus yang sudah berkontribusi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan. Alhamdulillah tadi juga saya cek di room chat itu ada guru kita Kiai Miftah Fauzi Rahmat yang ikut menyaksikan sekaligus memberkati. Terima kasih Ustaz sudah berkenan untuk memberkati majelis kita. Baik, kita sama-sama tutup pertemuan kita. Insya Allah kita akan bersama-sama bertemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Ahsa. Ustaz.